Sampurasun, halo semuanya. Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu warisan budaya luhur masyarakat Sunda yang masih lestari hingga sekarang, yaitu tradisi ngalokat cai irung-irung yang terletak di Desa Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan catatan sejarah, tradisi ini ada sejak tahun 1938. Dulunya dikenal sebagai ngaruat solokan atau syukuran atas air sumber kehidupan. Namanya diambil dari bentuk mata air yang memiliki dua aliran seperti lubang hidung. Nah, pada kali ini kita akan membahas 3 unsur utamanya, yaitu kepercayaan dan nilai, yang kedua sistem pengetahuan dan kearifan lokal ekologis, yang terakhir sistem sosial, kesenian, dan upacara. Unsur pertama dan yang paling mendasar adalah unsur kepercayaan dan nilai, yang menjadi inti dari seluruh makna tradisi ini. Berdasarkan jurnal budaya yang berjudul Ngaruat Solokan, masyarakat setempat meyakini bahwa air adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, merupakan sumber kehidupan yang suci dan wajib dijaga serta dihormati agar senantiasa membawa berkah dan tidak musnah. Di dalamnya terkandung nilai-nilai penting, mulai dari rasa syukur karena berkat adanya mata air irung-irung ini, warga tidak pernah kekurangan air untuk mengairi sawah dan perkebunan mereka. Hingga nilai persatuan di mana kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama tanpa membedakan golongan. Mengingat air adalah kebutuhan hidup semua orang. Menurut catatan budayawan Djoko Subinerto, tradisi ini adalah wujud keyakinan bahwa karunia alam harus diterima dengan hati yang bersih dan rasa hormat yang tinggi, sebagai bentuk hubungan harmonis antara manusia dan pencipta melalui alam semesta. Unsur kedua adalah sistem pengetahuan dan kearifan lokal ekologis, yaitu seperangkat pemahaman, aturan, dan cara pandang yang dikembangkan nenek moyang berdasarkan pengalaman hidup berabad-abad untuk menjaga kelestarian lingkungan, khususnya sumber daya air. Berdasarkan penelitian kearifan lokal masyarakat Sunda, warga Desa Cihideng memiliki pengetahuan mendalam tentang siklus air, di mana mereka memahami bahwa mata air irung-irung akan tetap mengalir jika daerah hulu dan sekitarnya dijaga kelembapan dan kelestarian tumbuh-tumbuhannya. Hal ini tercermin dari aturan tidak tertulis yang berlaku, yaitu dilarang menebang pohon di kawasan hutan lindung sekitar mata air, dilarang membuat bangunan atau membuang sampah di daerah aliran sumber air, serta larangan menggunakan bahan kimia berbahaya di lahan pertanian yang berdekatan dengan aliran sungai, karena mereka tahu bahwa apapun yang dilakukan di daratan akan berpengaruh langsung pada kualitas air. Selain itu, warga juga memiliki pengetahuan tentang pembagian aliran air secara adil dan merata untuk keperluan irigasi, sehingga tidak ada perselisihan antar warga, dan air dapat dinikmati oleh semua lahan pertanian dari hulu hingga hilir. Pengetahuan ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi, membuktikan bahwa masyarakat setempat sudah menerapkan prinsip pelestarian lingkungan jauh sebelum isu lingkungan menjadi perhatian luas, dengan pemahaman bahwa menjaga ekosistem berarti menjamin kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Unsur ketiga adalah sistem sosial, kesenian, dan upacara, yang menjadi wadah nyata bagaimana nilai dan pengetahuan tadi diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat serta diwujudkan dalam bentuk kegiatan adat dan seni. Berdasarkan pengamatan lapangan dan catatan budaya, sistem sosial di sini terlihat jelas dari pembagian tugas yang teratur dan gotong royong. Warga dibagi menjadi beberapa kelompok yang bertugas menyiapkan sesaji, membersihkan lokasi mata air, mengatur jalannya acara, hingga menyediakan konsumsi bersama. Semua ini dilakukan secara sukarela dan dipimpin oleh sesepuh adat serta perangkat desa sebagai pemangku kebiasaan. Dalam pelaksanaannya, upacara ngalokat cai memiliki urutan tata cara yang baku,
Dimulai dengan persiapan sesaji berupa bunga, beras, dan makanan yang disusun di wadah tradisional. Dilanjutkan dengan doa bersama dan pelepasan sesaji ke dalam mata air sebagai tanda penghormatan. Dan ditutup dengan kegiatan sukacita seperti sembur menyembur air atau perang cai sebagai simbol kebersamaan dan kegembiraan atas karunia alam. Di sisi kesenian, rangkaian acara ini selalu diiringi oleh pertunjukan seni budaya khas Sunda, seperti alunan musik kecapi, nyanyian tembang Sunda, atau sindenan. Serta terkadang diisi dengan pertunjukan seni rakyat seperti kuda lumping yang berfungsi bukan hanya sebagai hiburan melainkan sebagai sarana memperpindah suasana sakral dan memperkuat rasa identitas budaya masyarakat. Dan ada juga sasapian buhun cihideng. Semua kegiatan ini menunjukkan bahwa tradisi ini berfungsi sebagai perekat hubungan sosial antara warga sekaligus menjadi ajang pelestarian seni dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, sebagai kesimpulan, ketiga unsur kebudayaan dalam tradisi yang Lokacai Irung-Irung ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, di mana unsur kepercayaan menjadi dasar keyakinan, unsur sistem pengetahuan dan kearifan lokal menjadi panduan hidup dalam menjaga alam, serta unsur sistem sosial, kesenian dan upacara menjadi wujud nyata pelaksanaan nilai dan pengetahuan tersebut dalam kehidupan bersama. Dari berbagai sumber yang telah kita bahas, terlihat jelas bahwa tradisi ini bukan sekedar kebiasaan lama, melainkan sebuah sistem budaya yang utuh, cerdas, dan indah yang mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, menjaga kebersamaan, dan melestarikan warisan seni leluhur. Hingga saat ini, tradisi ini masih terus dijaga dan dilestarikan oleh warga setempat. Menjadi bukti nyata kekayaan budaya Indonesia yang patut kita banggakan, kita pelajari, dan kita lestarikan bersama. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang kearifan lokal dan kekayaan budaya yang ada di wilayah Bandung Barat. Sampai jumpa di pembahasan budaya lainnya.